Terima kasih pimpinan. Terima kasih pimpinan rapat yang hari ini Bu Ratna Juwita sudah meluangkan waktu menerima rombongan dari Kabupaten Bojonegoro. Saya melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh kedua pimpinan DPRD, bagaimana keresahan masyarakat Bojonegoro terkait dengan operasi migas yang sebenarnya sudah kalau dari 2025 ke 2005 ke 2025 sudah hampir 20 tahun. Yang sebenarnya secara angka memberikan sumbangsih yang cukup besar bagi komposisi APBD kita melalui dana bagi hasil migas. Namun ketika kita bicara soal partisipasi, kita bicara soal kesejahteraan, belum secara signifikan mampu mengeluarkan masyarakat Bojonegoro dari kemiskinan. Hari ini melalui rapat hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan undang-undang terkait dengan hulu migas di mana participating interest diatur di situ dan kontrak antara PT ADS dan PT SER dari tahun 2005 lalu. Memang saya mengapresiasi bahwa undang-undang itu mendorong keterlibatan daerah melalui BUMD-nya. Namun ada beberapa catatan dari kita bahwa undang-undang hulu migas yang mengatur terkait dengan PI tadi belum memperhatikan beberapa hal, yaitu kesiapan daerah waktu itu. 2005 lalu kita masih menjadi salah satu kabupaten termiskin di Jawa Timur, masih masuk 3 besar seingat saya di tahun 2005. Ketika mendapatkan alokasi PI 10% dengan nilai investasi Exxon yang sangat besar, dari mana uang kita untuk berpartisipasi? Waktu itu kalau 10% seingat saya di angka investasi waktu itu sekitar 1.300 sekian triliun. Nah APBD Bojonegoro waktu itu 800 miliar ya Bu Pimpinan. Bagaimana ketika disokno kabeh apa bahasa Indonesianya ya, dialokasikan ke dalam PI semua itu masih hanya sekian, tidak nyampe 1%-nya saja, nyampe 0, nah sehingga undang-undang hulu migas terkait dengan PI tadi ketika diterapkan pada saat tahun 2005 sangat sulit. Sehingga waktu itu PT ADS terpaksa harus menggandeng PT Surya Energi Raya untuk pembiayaan. Nah, pembiayaan penuh dari PT SER yang akhirnya kita harus mengembalikan, di mana di situ ada ketidaksesuaian bahwa BUMD itu saham kepemilikannya sebenarnya mayoritas harus milik pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah. Tapi karena uangnya dari 100% dari funding luar, maka kita dalam menegosiasi saham tadi dibuat seri A, seri B, seri C. Di mana seri yang terbesarnya adalah seri pemungutan suara atau hak suara, tapi bukan pada bagi hasil. Bagi hasilnya tadi disampaikan oleh para pimpinan, PT SER mendapatkan 75% dari keuntungan, terus kemudian PT ADS hanya mendapatkan 25%. Ini yang sudah berlangsung dari bagi hasilnya, kalau nggak salah kita terima pertama itu di tahun 2018 ya Pak Direktur ya, nanti mohon saya dikoreksi. Setelah cash call-nya ditarik 1.300 triliun tadi, kita dapat bagi hasil per tahun sampai sekarang. Yang tadi Bu Pimpinan juga sampaikan, mungkin sekarang kita nerima 110 atau around 120 kalau dikurskan ke rupiah miliar. Nah, oleh karena itu menjelang berakhirnya kontrak KKKS, ExxonMobil beserta dengan partner kerjasamanya di tahun 2035 mendatang, kita berharap ada kebijakan khusus yang mendorong partisipasi daerah yang kemudian ini bisa mensejahterakan masyarakatnya. Yang pertama tentunya negosiasi kepemilikan bahwa daerah harus lebih besar atau BUMD sebagai perwakilan pengelola PI itu harus mendapatkan porsi lebih besar dan didukung oleh permodalan juga. Karena ketika investasinya 1.300 triliun tadi kan tidak mungkin kita mencapai itu. Sehingga harus diberikan alokasi kebijakan yang didukung permodalan tadi Ibu Pimpinan. Nah, dengan berakhirnya kontrak menjelang berakhirnya kontrak 2035 kemarin teman-teman Komisi B juga berkonsultasi ke Kementerian ESDM. Kita berharap bahwa kita ke depan tidak hanya menjadi atau mengelola PI saja, tapi yang seperti Ibu Pimpinan tadi sampaikan, kita bisa menjadi bagian dari operator.
K3S, sebagaimana ini sudah dilakukan oleh BUMD di Riau tadi ya, Bumi Pusako Riau tadi. Kita berharap ke depan Bojonegoro juga bisa mendapatkan porsi tersebut. Tidak hanya mendapatkan PI-nya saja, tapi juga terlibat langsung menjadi bagian dari K3S. Nah, oleh karena itu Ibu Pimpinan, saat ini Kementerian SDM, kami dengar informasinya ketika kami konsultasi ke sana, saat ini pembaharuan kontrak itu sudah mulai dibahas. Meskipun berakhirnya masih tahun 2035, tapi hari ini penilaian terhadap K3S itu sudah mulai dilakukan. Jadi challenging dari ESDM ke Pertamina maupun Exxon itu sudah mulai dilakukan. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa ada bargaining power dari daerah penghasil supaya ikut serta itu sekarang. Nah, saya rasa kalau pemerintah kabupaten bicara sendirian dalam hal bargaining power tadi tanpa dukungan dari pemerintah pusat, dalam hal ini ada perwakilan-perwakilan kami yang berada di DPR RI sebagai pembuat regulasi, maka posisi kita menjadi sangat lemah. Sehingga kita berharap dalam pembaharuan kontrak menuju 2035 ke depan, kita berharap satu, ada keterlibatan dari pemerintah kabupaten sebagai bagian dari K3S. Kedua, kalau bisa kontraknya dipercepat, jangan 2035. Ya. Karena saya khawatir begini Ibu Pimpinan, kalau kita menunggu 2035, maka minyaknya sudah habis mungkin. Tidak banyak yang bisa kita kelola, sehingga jika dimungkinkan pembaharuan kontrak, baik dengan KKKS yang sama, ataupun mungkin penunjukan kontraktor yang baru, ada beberapa yang menjadi aspirasi dari masyarakat Bojonegoro. Yang pertama, keterlibatan sebagai operator yang saya sampaikan tadi. Kedua, keterlibatan masyarakat masih sangat minim melalui pengusaha-pengusaha lokal. Kalau perlu panjenengan nanti bisa menghadirkan langsung K3S untuk jenengan panggil, jenengan tanyai berapa sekarang kontraktor lokal yang terlibat di sana. Dengan perubahan skema yang dilakukan oleh SKK Migas, kontraknya berubah-berubah. Dari 15 miliar jadi 90 miliar. Nah, kalau sudah sampai 90 miliar, kontraktor lokal mana yang bisa bersaing? Fasilitas-fasilitas dan alokasi ekonomi tersebut itu menurut saya harus dipaksa dalam bentuk regulasi, bahwa kontraknya itu jangan besar-besar. Kalau besar-besar jelas kalah, enggak ada orang Bojonegoro yang kuat ikut kontrak 90 miliar, itu enggak ada Ibu Pimpinan. Sehingga memang itu harus dipaksa, bahwa ke depan SKK Migas jangan berubah-berubah dong gitu. Kalau memang berubah-berubah, keberpihakannya itu harus kepada masyarakat lokal juga sebagai daerah penghasil. Oleh karena itu, mungkin itu tadi aspirasi yang harus saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah keterlibatan BUMD kita sebagai operator. Kedua, fasilitas atau dorongan bagi penyertaan modal PI tadi tidak hanya dorongan dalam bentuk alokasi PI saja, tapi juga bagaimana kesiapan kita secara permodalan, secara kelembagaan itu mumpuni ikut join PI secara mandiri, tidak melibatkan pendanaan dari luar. Terus kemudian yang terakhir adalah keterlibatan masyarakat lokal, bagaimana itu dilindungi atau dipayungi oleh peraturan yang tidak berubah-ubah atau memberikan kepastian bagi pengusaha maupun pekerja lokal mendapatkan porsi ekonomi dalam operasi migas yang ada di Bojonegoro. Mungkin itu pimpinan yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Sekali lagi saya sangat berharap dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu Ratna Juwita yang hari ini sebagai perwakilan dari masyarakat Bojonegoro dan Tuban, wakil kami di DPR RI untuk menyuarakan apa yang menjadi keresahan kita masyarakat Bojonegoro. Terima kasih.